Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kajian tafsir kali ini adalah masih di surat ke-8 Al-Anfal ayat 52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kada'bi ali fir'auna walladzina min qablihim kafaru bi ayatillahi fa akhadhahumullahu bidzunubihim. Innallaha qawiyyun syadidul iqab. Kata-kata yang sulit adalah kata da'bun. Da'bun itu diartikan dengan adatul mustamiratu daiman ala halih. Adat yang terus-menerus dilakukan. Kebiasaan. Seperti kebiasaan keluarga Fir'aun. Kata Ali itu Fir'aun, apa keluarga artinya. Tapi menyangkut semua yang menjadi pengikut. Jadi bukan keluarga dalam arti ada hubungan biologis ya. Tidak sebatas ada hubungan biologis, tapi semua yang ikut jejak Fir'aun. Kalau dalam terjemah Kementerian Agama, kada'bi ali Fir'aun itu diartikan dengan keadaan mereka serupa dengan keadaan Fir'aun. Jadi terjemahkan dengan keadaan. Nah, sebenarnya artinya kebiasaan. Jadi suatu perbuatan pertama dilakukan baru, kedua, ketiga, keempat, kelima, terus menerus itu nanti menjadi adat istiadat. Nanti dianggap benar. Itu yang biasa terjadi di masyarakat begitu. Walladzina min qablihim, dan orang-orang dari sebelum mereka. Kenapa keadaan atau adat istiadat Fir'aun dan orang sebelum mereka? Kafaru bi ayatillah. Mereka kafir kepada ayat-ayat Allah. Ya. Fa akhadhahumullahu bidzunubihim. Maka ini menggunakan kata fa yang artinya waktunya enggak lama. Fa itu tidak lama. Maka lalu, atau lama kan kemudian. Kemudian itu dilambangkan dengan summa. Ya, setelah mereka kufur, lalu Allah mengambil mereka Allah bidzunubihim dengan dosa-dosa mereka, disebabkan dosa-dosa mereka. Mana akhadha itu mengambil, tapi mengambil di sini artinya menghukum. Diambil ya. Diambil nikmatnya, jadi dihukum. Innallaha, sesungguhnya Allah, qawiyyun, kuat, syadidun, sangat, iqab, siksanya. Jadi Allah itu kuat serta banget siksanya. Jadi kalau udah nyiksa nggak ada ampun. Fi'il yang terdapat dalam ayat ini adalah kafaru dan akhadha.
Ya, kedua-duanya fi'il madhi. Kafaru fi'il madhi, tasrifan ketiga dhamirnya hum. Akhadha fi'il madhi, tasrifan pertama dhamirnya huwa. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala fi'lu haulal musyrikun fa'ala haulal musyrikun al-mukadzibun bima arsalta bihi ya Muhammad kama fa'alal umamul mukadzibah qablahum. Orang-orang musyrik yang mendustakan kamu, kelakuannya sama dengan orang-orang terdahulu. Jadi bukan barang baru. Ya, jadi bukan pekerjaan baru, bukan perbuatan baru. Fa fa'alna bihim bima huwa da'buna. Maka kami pun ngerjain mereka seperti kepada orang terdahulu. Cuma kalau zaman sekarang kenapa nggak terjadi? Karena fasal. Kita suka dengar walaula kalimatul fasli. Kalau tidak ada kalimatul fasl. Fasl itu misah. Fasal lawan dari wasal. Wasal nyambung, fasal misah. Kalau saja Allah belum berjanji fasal, fasal itu dipisah antara sebab dan akibat, nggak langsung. Ini atas permintaan Nabi Muhammad, seperti yang sering saya sampaikan. Nabi pernah minta 3, dikabulkan 2. 1, minta agar hukuman jangan instan seperti umat terdahulu. Ya, dikabul oleh Allah. Yang kedua, minta agar umat Islam jangan musnah dari permukaan bumi sampai hari kiamat. Dikabul. Yang ketiga, Nabi minta umat Islam akur, bersatu secara otomatis, nggak ada usaha-usaha untuk mempersatukan, bersatu aja. Nah, ini yang ditolak. Jadi bukan berarti Allah tidak ingin bersatu, tapi Allah tidak ingin intervensi dalam kebersatuan. Allah biarkan. Maka orang yang bersatu disebut dengan illa marrahima rabbi. Mereka akan terus berselisih sampai ada rahmat Allah. Hanya orang yang mendapat rahmat Allah lah yang mencintai persatuan. Kita kembali ke sini. Fa akhadhahumallahu bidzunubihim, maka Allah mengambil mereka, merenggut mereka karena dosa-dosa mereka. Ba yang ada di bi, huruf jar, artinya itu sebab, ya, B sababiyah. Bisababi dzunubihim ahlakahum, karena disebabkan dosa-dosa mereka maka Allah musnahkan mereka. Fa akhadhahum akhdha azizim muqtadir, maka Allah merenggut mereka dengan renggutan yang luar biasa, dahsyat sekali. Innallaha, sesungguhnya Allah qawiyyun, kuat, syadidun, banget, iqab, siksanya. Nah, ini kita kosakatanya kita harus tahu, nanti akan bermanfaat pengetahuan kosakata ini untuk ayat-ayat selanjutnya, karena ayat ini akan berulang-ulang terus. Ai la yaghlibuhu ghalibun, artinya tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Wala yafutuhu haribun, dan tidak ada orang yang bisa lari, ya, dari renggutan Allah. Sampai nanti di sebuah ayat disebutkan walau kuntum fi burujim musyayyadah, meskipun kamu ngumpet di peti yang rapat. Ya, kalau Allah sudah menentukan kematian, kamu nggak bisa lari. Wa qala Abdul Karim Khatib ai anna ma fa'alahu Allah bihaul musyrikin alladzina alau fil ardi wa baghaw qad fa'alahu subhanahu bi amsalihim mimman alau wa baghaw. Artinya apa yang Allah lakukan kepada orang-orang musyrik yang alau itu tinggi, baghaw melampaui batas. Jadi ini kesalahan mereka itu tinggi,
melampaui batas. Ya, ketinggian. Tinggi itu artinya sombong ya. Takabur makanya. Takabur itu kan besar, merasa diri besar. Qad fa'alahu bi amsali mimman 'alaw wa baghaw. Telah Allah lakukan kepada generasi sebelum mereka. Jadi kita diminta belajar dari masa lalu, belajar sejarah. Tapi sekarang sejarah malah kurang diperhatikan. Jadi kita nggak pernah belajar, mengevaluasi kekalahan dan kemenangan. Wa min haula alu Fir'aun. Di antara mereka yang dibinasakan oleh Allah adalah keluarga Fir'aun. Wa man kana qablahum minat tughat wadh-dhalimin qad akhadhahum Allah bidzunubihim. Dan orang-orang yang tugat itu togut orangnya. Tugat itu adalah yang melampaui batas. Fa amma man tagha, itu kan togo. Nah, di Indonesia kan dengan apa itu? Togo. Ada pewayangan ya. Togog. Itu sebenarnya Islami itu. Jadi itu lambang-lambang dari bahasa Arab. Semar, simar, paku. Makanya semar antep, perutnya gede, bokongnya jadi penyeimbang. Simar, paku. Petruk, patruk, tinggalkan dah. Walam ya'simuhum min iqabilah. Mereka tidak bisa menghindari iqabilah, siksa Allah. Maka nu alai min jabarut wa quwat, meskipun mereka mempunyai otoritas dan kekuatan tapi tidak mampu. Fa inna quwwatallahi la tad'uha quwwatun, karena kekuatan Allah tidak bisa ditangkis, tidak bisa dilawan. Wa ba'sul yuraddu ba'sun, dan siksa Allah tidak bisa dilawan. Innallaha qawiyyun syadidul iqab. Hadza wa yara ba'da mufassirin anna qaulahu ta'ala kafaru bi ayatillah huwa aidun musyrikin. Sebagian ahli tafsir mengatakan kafaru yang artinya mereka kafir ini ditujukan kepada orang musyrik, bukan kepada keluarga Fir'aun katanya. Ai anna sya'nal musyrikin kasyani ali Fir'aun. Artinya kelakuan orang musyrik yang hidup di zaman Nabi seperti kelakuan keluarga Fir'aun. Ya, jadi Nabi Musa melawan Fir'aun itu setara dengan Nabi Muhammad melawan orang musyrik gitu. Kelakuannya sama mereka. Sama dalam hal apa? Mengkafiri Allah. Qad kafaru mithla qaumihim. Mereka kafir seperti kekafiran Fir'aun. Wa ra'yu indana hadzal wasaf a'idun ila ali Fir'aun. Kalau menurut aku kafaru di sini ya ditujukan kepada keluarga Fir'aun. Bukan pada musyrik pada saat itu. Karena yang di sampelnya itu keluarga Fir'aun. Seperti orang keluarga Fir'aun. Haitsu yubrazu min hadzal was hala musyababi wa hum alu Fir'aun ala suratin kamilah. Yustaghna biha an wasfil musyrikin bi ayati sifatin ba'da an alhaqu bi ali Fir'aun fi kulli ma lahum min sifat. Jadi diserupakan dengan kekafiran Fir'aun dan tingkah lakunya. Kanal kufru azharu alwanan, karena kekafiran jenisnya berbeda-beda. Ya. Qala al-Biqai wa fi dzalika ay fi qouli fa akhadhahum haitsu ala tamarrun hatta ala tamarrun ala adam iktiras bi syai'in yaqulu li nafsi fihi adna hadzin. Lafaz akhadhahumullah ini memberikan inspirasi pada kita ya, supaya kita jangan merasa tinggi hati ketika kita mendapat bekal yang cukup. Maksudnya ketika kita kaya, ketika kita kuasa, itu jangan sok. Inilah yang kemudian terjadi pada umat terdahulu, jatuh. Ya, karena dia merasa kekayaannya disalahgunakan, kekuasaan disalahgunakan, itu yang terjadi. Liyasira dzalika khalqan, supaya tidak menjadi kebiasaan. Kama huwa da'bu Rasulillah la yutifu syai'an min mahasini ila la khaliqihi. Sebagaimana Rasulullah
la yudhifu syai'an min mahasini ila in kana ma'muran bihi. Jadi beliau Rasulullah akhlaknya tidak pernah memamerkan keindahan-keindahan kecuali perintah. Tidak pernah memamerkan keindahan, tidak pernah memamerkan kekuatan. Ya, ketika berhasil menaklukkan Makkah, Fathu Makkah oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan diminta untuk memamerkan kekuatan, tapi diminta untuk fasabbih idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah afwajan. Apabila datang pertolongan Allah dan futuh, dan kau lihat orang berbondong-bondong ya untuk Islam. Yang diminta bukan sombong, fasabbih, bertasbihlah, bihamdi rabbika wastaghfir, dan istighfar. Ya, karena proses peralihan kekuasaan itu selalu menyisakan pengalaman pahit. Pasti ada pihak-pihak yang tersakiti. Ya, pengambil alihan kekuasaan. Contohnya kita lah, yang mungkin paling bisa diterima pemilu. Pemilu itu kan pengalihan kekuasaan. Supaya tidak ada yang sakit hati, ya, dikawal oleh lembaga pemilu. Dia yang mengumumkan, bukan penguasanya. Cuma persoalannya suaranya bisa dibeli ini. Susahnya ya. Jadi sepanjang suara masih bisa dibeli, keadilan sulit terwujud. Jadi benar-benar siapa yang menang ini, ya, itu karena siapa yang punya uang. Kalau nggak punya uang nggak bisa. Jadi wala tashtaru, janganlah kamu menjual belikan kebenaran. Nah itu persoalannya. Tapi itulah peralihan kekuasaan yang paling bisa diterima. Kalau peralihan kekuasaan dengan tekanan, pasti akan terjadi pemberontakan. Qala Razi wa fiha tambihun ala anna lahum adzaban muddakharan siwa ma nusila minal adzab al-ajil. Kata Imam Razi, azab yang ditimpakan kepada Fir'aun ini adalah azab di dunia. Tapi tidak berhenti sampai di situ, nanti di akhirat jojong ada lagi. Ya nanti ada ayat-ayat. Jadi ini baru azab di dunia. Ma warada fi sunnah minan nusus sahihah fi anna Allah la yumhil zalim wa la yuhmilu. Hadis tentang Allah yang tidak akan membiarkan orang zalim. Dari Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Musa Rasulullah bersabda, "Innallaha la yumli." Sesungguhnya Allah membiarkan lidzalim, orang zalim. Jadi orang zalim itu dibiarkan. Sejauh mana sih dia mau bertobat tuh? Hatta idza akhadahu lam yuflithu. Sampai ketika Allah mengambilnya, maka Allah tidak akan peduli. Nah, sampai di titik tertentu, kalau dia nggak tobat, maka akan diambil secara dadakan. Ya, dia jatuh tersungkur. Ini berlaku pada siapa saja. Maka sebaiknya ketika kalau kita menjadi penguasa, jangan terlalu lama. Ya, sebab bagaimanapun, sehebat apapun orang menjadi penguasa, bosen. Orang itu bosen. Jadi pengen ada dinamika baru. Ya udah biarkan aja. Jadi turun dengan mulus. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un alim. Hal itu, dzalika itu isyarat ya. Sesungguhnya Allah tidak merubah nikmat yang ia berikan, yang berikan nikmat hanya itu pada nikmat atas kaum. Nikmat yang sudah diberikan kepada kaum tidak akan dirubah oleh Allah.
sampai merekalah yang merubahnya. Jadi masyarakat yang merubah itu. Yang namanya merubah itu ada dua. Dari baik ke buruk, dari buruk ke baik. Nah, ini merubah di sini kira-kira merubah bagaimana nih? Dari baik ke buruk apa? Dari baik ke buruk atau buruk ke baik? Nih, kalau ini dari baik ke buruk, tandanya apa? Bi-nya ini. Jadi Allah tidak akan merubah yang tadinya baik jadi buruk, tadinya nikmat menjadi musibah. Ya, kalau mereka tidak buat ulah. Tadinya buat tentram, subur, nyaman, terus berubah menjadi petaka. Ini tidak akan terjadi kalau bukan ulah mereka. Ini ditandai dengan bi anfusihim. Ya, jadi yang nikmat menjadi siksa. Nah, itu gara-garanya mereka sendiri. Ini kata pengarang ini berlawanan dengan temuan sosiologi. Temuan sosiologi. Kata temuan-temuan sosiologi, ya, pengamat-pengamat ilmu, kemakmuran akan terus berlangsung kalau kita punya kekuatan. Kan gitu kan? Gagah seperti Amerika. Punya kesejahteraan, ekonomi, ya, kaya dan kuasa, itulah. Pokoknya dua lah. Kalau kita kaya dan kuasa, maka kita akan makmur. Menurut temuan ilmu. Tapi ini menurut ayat ini tidak. Ya. Yang tadinya baik bisa menjadi buruk karena kufur. Yang tadinya buruk menjadi baik karena syukur. Tuh, menurut ayat ini, menurut ajaran Islam. Karena itu kita harus bersyukur. Kalau kita kufur itu sudah satu tanda bahwa Anda telah merubah kesepakatan, singkat itu. Ya, kesepakatan Allah adalah la in syakartum, la azidannakum. Itu semacam apa ya? Deklarasi. Allah sudah menetapkan hukum. Kalau kamu syukur, la azidannakum. La-nya itu enggak panjang, pendek. Sungguh. Terus azida, asalnya azidu. Terus menjadi nun, ada tambahan nun, itu penguatan. Jadi ada penguatan. Ada dua penguatan. Sungguh-sungguh. Benar-benar. Bukan benar doang, benar-benar. Ya. Ia akan menambah tuh. Jadi kalau kamu syukur akan ditambah. Syukur itu apa? Syukur itu menggunakan nikmat untuk taat. Ketaatannya nambah. Ya, tanda dari syukur. Nah, gejalanya adalah nambah makmur. Kalau kita sudah taat tapi kok nggak nambah, ini patut diperiksa. Apa yang nyangkut nih? Oh, kita nggak nambah. Kenikmatannya nggak nambah, berarti ada yang salah. Ya. Sebaliknya, wala in kafartum, jika kamu kufur, ini undang-undang Allah nih kepada alam ya. Inna azabi, sungguh azabku lasyadidun, sangat kuat, nggak bisa dilawan. Nah, ini berlaku untuk semuanya. Ayat ini katanya menginspirasi bangsa Korea Selatan. Korea Selatan merdeka selisih 2 hari dari Indonesia. Ya, Korea Selatan merdeka 15 Agustus 1945. Indonesia 17 Agustus. Tapi kita lihat kemajuannya. Kita sekarang dijajah nggak nih ekonominya oleh Korea? Dijajar nggak? Merasa dijajah nggak? Enggak. Kan berdiri pabrik-pabrik. Udah kemarin uji coba tuh orang Cilegon pada lari-lari katanya langit terbakar, mukanya mulai ada pembakaran, cerobong tuh. Jadi nasihat dari pengarang ayat ini
alaina an narji' ila qulubina. Marilah kita murajaah. Kita merenung ayat ini. Apa yang terjadi pada kita? Ya. Wa namtahin madarikana. Kita uji madarik kita. Madarik itu apa? Indra kita. Wa nasir akhlakana. Kita pelajari akhlak kita. Sudahkah seperti yang ditunjukkan oleh ayat-ayat ini? Wa nulahid masalikana, siarana, dan perjalanan kita hari ini. Ya seperti Arab Saudi lah sekarang. Berubah total ya. Sudah mulai membuka diri. Sudah mulai membuka diri. Dia berubah dari negara penghasil minyak sekarang menjadi negara wisata. Sehingga aplikasi memenuhi. Kayaknya baru mereka baru kaget dengan teknologi. Sekarang tuh katanya. Jadi apa-apa pakai aplikasi. Jangan-jangan mau masuk WC juga pakai aplikasi. Aduh, berat itu kalau sampai pakai aplikasi ya. Masuk Raudhah aplikasi, masuk Mina aplikasi itu. Jadi kalau nggak ditunjukkan barcode begini nggak kebuka. Pintunya nggak mau kebuka. Pemeriksaan sampai panjang itu pemandangan hari ini ya. Sehingga Menteri Agama juga sempat ngomong, jangan sekali-kali Anda melalaikan peringatan-peringatan. Jadi apa yang katanya ini super ketat sekarang. Kalau betul-betul tidak terdaftar, nggak bisa masuk aja pun. Akan deportasi. Katanya sementara ditempatkan di mana, terus bukan sekedar dideportasi, tapi didenda sekarang. Karena terlalu banyak orang yang pengen haji, nunggunya terlalu lama. Jadi apapun mereka lakukan. Janji-janji dari travel, tapi nyatanya bohong. Mereka nggak punya dokumen yang sah. Nah, akhirnya dipulangin, kecewa. Uang udah keluar banyak. Nah, kita harus berhati-hati. Yang benar ya memang pemerintah. Jadi kerjasama antar pemerintah itu sudah sedemikian ketat. Ya, apa yang dibolehkan pemerintah udah nurut aja gitu. Tapi kalau kita pakai yang swasta, hati-hati lagi. Karena mereka nggak bertanggung jawab. Ala sirah alladzina sabaquna bil iman. Perhatikanlah sejarah orang-orang terdahulu. Hal nahnu naqtafi athara salaf as-salih. Sudahkah kita mengikuti jejak orang saleh? Hal ghayyarallahu mabina. Apakah Allah sudah menggantikan? Apakah Allah sudah tidak peduli pada kita? Qabla an nughayyira ma bi anfusina, sebelum kita merubahnya. Jadi terjadinya perubahan nih. Kok nggak maju-maju ini? Apakah ini takdir buruk? Ya, ada kesalahan yang kita lakukan hari ini. Wa khalafa fina hukmuhu wa baddala fi amrina sunanahu. Kita telah merubah sunahnya. Hasyahu wa ta'ala amma yasifun. Tidak mungkin Allah yang salah. Pasti human error. Bal sadaqana Allah wa'dahu. Tetapi Allah telah membenarkan janjinya. Hatta idza fashilna wa tanaza'na. Kenapa? Yang menyebabkan kita tidak makmur, karena kita lemah, kita tidak bersatu. Kita bertengkar dengan sesama muslim. Ya, nggak tahu kalau dihitung itu udah berapa golongan tuh kita. Macem-macemnya orang Islam ini. Wa asainahu min ba'di ara aslafana ma yuhibbun. Dan kita maksiat setelah kita lihat sejarah orang-orang terdahulu. Mereka akur gitu kan. Wa a'jabana kathratuna. Dan kita terpesona oleh jumlah. Falam tughni anna syai'an. Tapi jumlah itu ternyata tidak memberi manfaat. Fabaddala izzana bidzul. Maka Allah menggantikan iz dengan dzil. Mulia dengan hina. Wasumuwana bil inhitat. Maju dengan mundur. Waginana bil faqri. Kaya dengan miskin. Wasiyadatan kepemimpinan dengan perbudakan. Nah, seperti kita hari ini. Ya, kita nanti akan memperingati kemerdekaan lagi. Berapa tuh? 55 tambah 80.
kita akan memperingati kemerdekaan 80 tahun. Tapi kita masuk perekonomian masih perbudakan ya, masih diperbudak. Ya stagnan lah sekarang 15 lewat ini, rupiah ya, 16 ribu ya. Nubadzilana awamirallah zuhriyan. Ya, kita telah mengabaikan perintah Allah. Wa tukhadziluna an nasrihi, dan kita tidak mau menolong Allah. Fajazana bisu'i amalina, maka Allah membalas karena buruknya akhlak kita. Walam yabqalana sabilu ila najat walinaba ilai, tidak ada tersisa jalan supaya kita mendapatkan kemakmuran kecuali kembali kepada Allah. Ila angkala ma hadza qulna qul innal khaira fi hadhihi ummat ila yaumil qiyamah kama jaa nabihi naba'un nubuwah. Maka kalau kita ingin selamat, kita harus kembali kepada salafus salih. Ya, seperti yang saya sampaikan, saudara, pendapat yang menengah itu salafus salih, manhaj salafus salih. Kalau kita ikuti pendapat-pendapat yang di kitab-kitab, itu apa saja terlalu banyak. Tapi kalau kita ngikut lagi pendapat yang ketat, ya ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh, banyak yang nggak boleh. Tapi kalau yang sono semuanya boleh. Sholat boleh, sesajen boleh, pokoknya apa boleh. Nah ini yang menengah ini manhaj salafus salih. Kita kembali kepada dalil-dalil, itu yang menengah. Ya. Kalau menurut pengamatan saya, menengah. Jadi kita hindari inhiraf, penyimpangan. Ayyakuna aridan yazulu walau qama ulama al-atqiya wa adaw ma'alai minan nasiha lillah wal irsi. Dan ini kewajiban ulama untuk segera mengambil tindakan, ya, mengupayakan persatuan umat Islam. Ya, tapi itulah, karena masing-masing punya ego ya, masing-masing. Fa'alal ulama ayyusari'u. Nah ini terakhir dia menasihati, maka kepada ulama segera ila hadzal khair, segera merebut kebaikan ini. Wa huwal khairu kulluh, ini kebaikan buat semua. Apa bentuk kebaikannya? Jam'u kalimatil muslimin, menyatukan orang Islam. Jangan seneng pecah. Udah satu digedein, lebih baik daripada kecil-kecil. Sebab kalau kecil-kecil itu sama dengan sapu lidi, gak kuat. Kecil-kecil bagus sih bagus, tapi kalau gak bersatu gak kuat. Tapi kalau satu gede, mewah, nah itu akan kuat. Ya, tapi kita senangnya begitu. Jadi kalangan umat Islam begini, senang bikin bangunan. Jadi yang dituju itu bangunan, bukan orang. Ya, bangunan, bukan orang. Harusnya orang yang dituju, karena makhluk terbaik di muka bumi ini adalah manusia. Orang yang dibina. Jangan bangunannya dibagusin, bangunannya bagus, orang yang masuk kere-kere, jangan, dibagusin orangnya. Adapun bangunan seadanya, yang penting nggak kehujanan, nggak kepanasan, udah cukup, seadanya. Ya kalau orangnya bagus, bangunannya bagus, itu top pisan. Ya, tapi kalau harus milih mana yang lebih kita urus, bagus orangnya apa bagus bangunannya? Angguran orangnya. Wal fadlu kul fadli liman yabda minhum. Sungguh orang yang memulai akan mendapatkan keutamaan di atas keutamaan itu. Siapa yang ingin memprakarsai, ya, persatuan demi. Di mana-mana orang tambah pinter. Tapi tambah pinternya itu bukan tambah persatuan, tambah bisa. Berdewek-dewek. Ya, tambah pinter, egonya tambah tinggi. Tambah ilmunya tambah tinggi, bukannya ya semakin rendah hati, ini malah tambah tinggi hati. Itu yang terjadi. Demikianlah tafsir kita. Sekarang kita beralih ke fatwa-fatwa Syekh Utsaimin. Bismillahirrahmanirrahim.
Sekarang tentang wasaya, wasiat. Nah, kemarin kan bab jual beli ya. Ini saya lompat. Kalau nggak lompat nggak selesai. Ada pertanyaan, limadza manal Islam al wasiyal warith. Ada pertanyaan, mengapa Islam melarang wasiat? Mengapa Islam melarang wasiat kepada ahli waris? Maksudnya begini, wasiat kekayaan. Wasiat kekayaan, nanti kalau saya meninggal, gitu tuh. Contohnya Pak Hilman ahli waris saya. Buat Pak Hilman sekian. Buat Anu sekian. Ngatur dewek. Tapi yang diwasiat ini ahli waris. Kan? Padahal waris ini kan sudah diatur oleh Allah. Kita ngatur lagi gitu. Itu. Ini ditanyakan kenapa nggak boleh gitu. Dijawab oleh beliau, manal Islam wasiyal waris li'anau ta'addin li hududillah. Karena itu berarti melampaui hukum Allah. Ngelunjak arti. Wong sudah diatur ngatur dewek. Ya, jadi soal pembagian kekayaan ini sudah diatur oleh Islam, namanya hukum waris. Nggak perlu kita menerbitkan lagi aturan. Tapi sayang banyak dikhianati, itu aja. Ya, kalau dibiarkan berjalan sendiri banyak yang dikhianatin, terutama dimakan yang tua-tua, yang lebih dewasa. Contohnya ada anak 5, katakanlah, kan umurnya beda-beda tuh. Ada yang bungsu, ada yang sulung kan. Nah biasanya yang sulung nih yang makan nih. Jadi ketika si bungsu gede, katanya ayah saya kaya, kok saya nggak dapat apa-apa? Ya itu udah dimakan sama kakaknya. Karena dia nggak ngerti. Dalam Islam umur tidak jadi masalah dalam warisan ya. Yang jadi tolok ukur adalah kelamin, bener kan? Laki perempuan dan hubungan kepada yang meninggal, jauh deketnya. Kalau umur nggak jadi soal, mau kecil mau gede, jadi dekat jauhnya dengan yang mewariskan dan kelaminnya itu yang menentukan angkanya. Nah, Allah berfirman dalam surat apa ini? Surat An-Nisa ya. Waris itu ada di surat An-Nisa. Mulai dari 13 sampai 14. Allah berfirman begini, tilka hududullah, itulah hukum-hukum Allah, had-had. Had itu hanya galengan. Kalau dalam bahasa Jawa itu galengan. Kan galengan itu berarti batas. Ya kan? Sebelahnya tuh punya tetangga, jangan ngambat galeng. Kalau kita nggak pernah nengok sawah, kok lama-lama sawah saya jadi sempit, kan itu galengannya dirobah. sedikit. Iya, begitu lama-lama ditengok 10 tahun, kok jadi segini. Patoknya, ya patok. Itulah patok Allah. Wa may yuti'illa wa rasulahu, barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, maka ia akan memasukkannya ke surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di sana. Jadi Allah sampaikan promosi ini, yang taat akan masuk surga. Itu setelah menyampaikan itulah patok-patok Allah. Maksudnya yang taat pada Allah, taat pada patok tadi maksudnya. Ya, secara tidak langsung itu begitu. Itulah patok-patok Allah. Yang nurut nanti akan masuk surga gitu. Maksudnya nurut nggak langgar itu. Wa dzalikal fauzul azim. Kalau masuk surga, dzalika masuk surga itu adalah kemenangan yang besar. Tidak ada keberhasilan yang tinggi, kesukses besar melebihi sukses masuk surga. Wa may ya'sila, sebaliknya orang yang melanggar, durhaka pada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, serta melanggar patoknya, melanggar rambu-rambunya, yudkhilhu naran, maka Allah akan masukkan dia
ke neraka. Khalidan fiha, kekal di sana. Walahu adzabum muhin, dan baginya, bagi orang itu azab yang hina. Fa idza kana li insan bintun wa ukhtun syaqiqa mathalan faminal ma'lum anna lil binti anis farida fardan walil ukhti syaqiqa al baqi ta'siban falau awsa lil binti fi mithli hadzal bi thuluth malihi mathalan lakana mana dzalika anal binta sata'khudhu akthar min thulutsain wal ukhta sata'khudhu aqalla min thuluth wa hadza ta'addin li hududillah. Dicontohkan di sini ada seseorang meninggalkan 2 ahli waris, anak perempuan dan saudara perempuan. Ya, anak perempuan dan saudara perempuan. Seperti ini bisa tetehnya, bisa adiknya. Kalau menurut ahli waris, anak perempuannya itu dapat setengah, separoh. Sisanya untuk adik perempuan tadi itu atau kakak perempuan, saudara perempuan. Nah, sebelum meninggal bapaknya ini memberikan 1/3 pada anaknya. Nah, otomatis yang dibagi sudah berkurang kan? Ngerti nggak? Mestinya 100% yang menjadi faktor pembagi ini. Setelah diambil 1/3 kan jadi 66%. Nah, ini sudah mengurangi. Itu sudah ngelunjak pada Allah. Otomatis niatnya itu mengurangi perolehan yang didapat oleh saudara perempuan supaya anak perempuannya lebih. Ini menurut ajaran Islam tidak boleh. Tapi kalau wasiat kepada bukan ahli waris boleh. Dan itu dibatasi paling banyak 1/3. Kalau kepada ahli waris itu sudah ada ketentuannya, sudah ada angkanya. Kalau di luar ahli waris, ya, itu baru boleh. Contohnya begini. Ada seseorang sakit, keluarga dekatnya ahli warisnya nggak peduli. Yang peduli ponakannya, keponakan dari perempuan. Nih, si mayit ini punya saudara perempuan, teteh atau adik perempuan. Adik atau teteh perempuan ini pokoknya terhalang oleh perempuan lah, punya anak keponakan tapi dari perempuan, ini kan tidak berhak menerima waris, ya kan? Itu namanya zawil arham. Memang ada hubungan biologis tapi terhalang karena perempuan. Jadi faktor penghalang itu karena hubungan dia dengan mayit ada perempuan, ya, jadi keponakan dari perempuan. Tapi waktu dia sakit diurus sama dia, makannya disuapin, ya. Kemudian kan dia nggak bisa menikah kan ini kan, karena sebenarnya ini termasuk muhrim, tapi nggak dapat waris. Makannya terus, ya pokoknya kebutuhan hidupnya, kesehatannya. Ahli waris mah pada nggak datang waktu sakit. Begitu meninggal pada datang minta itu bagian. Maka dia pinter, dia serahkan dulu 1/3. Dia serahkan dulu 1/3. Susahnya adalah kalau kita masih hidup ini sudah ada tanda-tanda kematian, kira-kira sudah tua lah. Kalau ngasih ini boleh apa enggak? Seperti kita lagi sehat ini. Harta kita ini punya siapa? Contohnya kita jengkel sama keluarga kita ini, sama keluarga inti jengkel. Ada yang nurut sama kita, perhatian sama kita berikan aja sama dia tuh. Boleh enggak? Kan kalau di undang-undang umum ya, boleh kan? Bahkan bisa habis sama sekali. Kadang terjadi diserahkan pada pembantu malah. Ya kan? Begitu dibuka oleh notaris, ternyata ahli waris utama ini nggak dapat karena dia sudah ada, sudah wasiat. Kan di begitu, di Islam nggak bisa. Jadi paling banyak yang dia biasa serahkan pada orang lain itu 1/3. Tuh dalam Islam begitu.
Nah, di sini tanyakan, itu pertanyaan pertama. Jadi nggak boleh seperti itu ya. Nah, ini kalau dalam keadaan sakit bagaimana? Terutama begini, dia ngasih tapi belum diserah terimakan, Pak. Pasti itu akan jadi masalah. Ya kan? Dia ngasih tapi belum diserah terimakan. Nah, udah ninggal aja. Terus dia mengklaim, saya dapat sepertiga. Wah, nggak bisa diterima pasti ahli warisnya, nggak mau. Wong itu bapak lagi sakit kok, ngomongnya juga pasti begitu. Nah, maka kalau kita sebagai bangsa Indonesia pengen begitu, harus hitam di atas putih. Kalau bisa langsung kepemilikannya di balik nama. Sebab di Indonesia yang punya harta itu harus orang hidup. Ya, contohnya kalau kita sudah menua nih, udah sakit-sakitan, sebaiknya sih dibalik nama. Kerongnya kalau dibalik nama, nanti mereka nggak akur lagi. Kan namanya nggak bisa banyak. Ya kan? Contohnya anak kita 5, yang punya 5 orang, itu kan nggak bisa. Kalau dibalik kita tunjuk seseorang untuk menggantikan nama kita, nanti kita nggak ada, dia ngaku punya saya semua. Kerongnya begitu. Sebaliknya kalau kita biarkan nama kita untuk berubah jadi anak-anak kita, itu proses pengadilan panjang. Jadi nanti minta fatwa dulu ke pengadilan agama, ya, fatwa waris. Keluar fatwa waris, nanti ditindaklanjuti ke BPN pembagian. Keroknya begitu, panjang urusannya. Kalau di Indonesia ya, kalau di Islam mah nggak ada gitu-gitu. Pokoknya ketentuan waris saja. Nah ini tapi harus ditindaklanjuti dengan hitam di atas putih di Indonesia. Apalagi yang bukan Islam, itu lebih ruwet pisan. Siapapun yang dia mau bisa dia tunjuk jadi ahli waris. Kalau di luar ini hukum perdata ya, hukum perdata untuk umum. Hal jasi wasiat waris wal tajuzu wasiat masyafahatan amama muham wa bada warath amusa ilaihim narju bihadza ifada. Bolehkah seseorang memberikan wasiat kepada ahli waris dan dengan lisan saja, dengan lisan, kekayaan saya berikan kepada kamu sepertiga, ya, saya hadiahkan sepertiga, boleh nggak? Dengan lisan saja. Ya kalau di Indonesia pasti bermasalah lah. Ya kalau tidak ada saksi sekalipun kalau nggak tertulis susah, Pak. Susah karena dia takut bisa saja pada lari. Ada kejadian begini, orang KS pernah nanya ke saya. Dia kebetulan direktur ya. Ada ponakan yang diasuh oleh orang tuanya. Ngikut terus dari kecil tuh. Begitu ninggal, kan dia nggak dapat waris tuh, keponakan, karena dia punya anak laki-laki, menggugat sih ini. Kalau menurut saya mah udah numpang nggak tahu diri itu. Ya kan? Kalau menurut versi saya, udah numpang nggak tahu diri, tapi begitu ninggal nggak dapat tuh dia ngamuk. Merasa dia banyak orang tua. Iya, karena dia merasa sudah jadi. Kalau menurut ahli waris nggak dapat. Jadi hanya hubungan. Ya kalau menurut saya mah itu udah numpang nggak tahu diri. Ya anak angkat. Nah itu dia nuntut, katanya saya harus dapat. Terus dia tanya ke saya, nggak dapat itu. Kalau kita mau kuatkan fatwa pengadilan agama aja saya bilang, itu berkekuatan tetap kan. Kalau kita ngomong susah kan. Menurut Ustadz nanti saya dioncok kan. Tapi kalau menurut pengadilan kan ada ada hukum. Ya. Kalau wasiatnya tertulis, Pak, itu apakah juga tidak harus dituruti? Iya, kalau wasiatnya ditujukan pada ahli waris itu sudah ada bagiannya. Kalau kita memberikan lagi, berarti kita memberi lebih dari yang Allah tentukan. Itu nggak boleh. Tapi kalau kepada di luar ahli waris boleh, tapi dibatasi sepertiga. Nah saran saya kalau itu kita lakukan sebaiknya berkekuatan hukum.
Ya, kalau itu janji harus di atas meterai. Karena kertas doang ditulis, nggak ada meterai, tidak kuat kan. Meterai itu kan stempel hukum. Ya, diakui oleh hukum. Jadi janji, kalau saya berikan sekian-sekian. Tapi saran saya juga sebaiknya eksekusi waktu hidupnya. Kalau sudah meninggal mau urusannya berapa ya? Karena di Indonesia itu menganut paham, menganut hukum, harta harus dimiliki orang hidup. Benar nggak? Rumah kita yang atas nama kita, kalau kita dicabut nyawanya sampai kepada anak itu ada fatwa hukum. Benar kan? Nggak bisa dadakan punya dia. Pernah ada yang ngurus nggak? Di antara saudara ada yang ngurus nggak? Maksudnya punya orang tua udah keburu ninggal gitu, diurus menjadi punya saudara itu kan repot. Tapi kalau dia hidup sudah dialih balik nama, itu udah nggak masalah, karena tanda tangannya masih hidup. Tapi itu serba salah kalau di atas namakan seseorang nanti diaku beneran sama dia. Dalam Quran ada begini, la tadri ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kamu tidak pernah tahu siapa anak yang sesungguhnya sayang padamu. Kita kadang-kadang tidak mengira, dari kecil kita timang-timang, kita sedikit berbeda lah, berpihak pada dia, lebih senang, lebih sayang. Barang udah gede nggak perhatian sama kita. Contohnya begitu. Contohnya laki-laki dan perempuan. Menurut Islam kan laki-laki itu yang lebih perhatian. Kita lebih perhatian, lebih kuliahnya lebih. Begitu udah pada dewasa keluar, yang banyak nanyain kita anak perempuan. Yang perhatian sama kita. Gimana Pak, udah makan apa hari ini? Ketika mereka nggak tinggal di kita, kalau masih tinggal sih sehari-hari kelihatan. Yang udah tinggal jauh-jauh, yang banyak nanya perempuan. Yang laki-laki apakah sibuk apa gimana itu ya? Cuek aja. Nah ini kenyataannya, kita kadang-kadang memihak laki-laki, tapi nyatanya di masa tua anak perempuan itu yang lebih perhatian pada kita, terutama rasa ya, ingat. Kadang-kadang bukan kecerdasan, kan kita juga mikir dia kan sibuk, seperti kita dulu juga sibuk, wajar lah. Tapi soal rasa ini loh, Pak makan apa, minum apa itu sehari-hari nggak ditanya, tidurnya nyenyak apa enggak itu. Menurut mereka itu soal-soal begitu udah biasa lah, nggak usah ditanyain. Itu menurut laki-laki. Jadi kita kurang perhatian pada rasa. Tidak cukup, seperti diajarkan dalam Islam, birrul walidain itu tidak cukup sekedar tidak menyakiti. Ada dua birrul walidain itu unsurnya. Satu, tidak menyakiti. Kedua, harus berbaik hati, diurus. Dan banyak saya sudah mendengar keluhan-keluhan ya, ibu kita selalu berseteru dengan istri kita. Sering terjadi begitu. Tapi kalau nggak terjadi ya itu berarti keberuntungan. Ibu kita sering nggak akur dengan istri kita. Tapi kalau kita selalu akur dengan mertua perempuan, selalu di mana-mana disayang. Benar nggak? Itu sudah dalil itu. Tapi kalau terjadi tidak begitu, itu keberuntungan. Contohnya ibu kita disayang oleh istri kita, nah itu luar biasa. Tapi kebanyakan di berbagai tempat, kadang-kadang yang buat ulah ibu kita, kadang-kadang yang buat ulah istri kita. Kenapa? Mereka memperebutkan kita sebenarnya. Bagi ibu, kenapa dia jengkel sama istri kita? Karena dia sudah merebut permatanya. Tuh. Bagi istri, dia sudah mengurangi porsi kasih sayangnya karena memperhatikan ibu. Jadi disinilah ujian. Nah, kita sebagai penengah yang diperebutkan harus adil. Jadi apa-apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jangan turut mengatur. Kalau kita harus memberikan karena sesuatu hal, karena kita sering menghadapi kenyataan keluarga utama nggak peduli saat kita udah tua. Kadang begitu tuh, datang aja jarang. Tapi yang justru ngurus kita ponakan yang bukan ahli waris.
kita terharu karena kehidupan dia sengsara atau gimana, biasanya kita bantu. Ya udah, kita boleh sisihkan 1/3 paling tinggi dalam bentuk wasiat. Kalau bisa langsung dibagi aja, jangan tunggu meninggal, karena kita nggak pernah tahu ya setelah meninggal tuh apakah anak-anak kita ini akan setia pada janjinya apa enggak. Wallahu a'lam. Nah, itulah sekelumit wasiat antara ayat dan kebiasaan di tengah masyarakat kita. Demikianlah kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap berkenan menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan kita selalu berdoa semoga anak-anak kita dimudahkan hidupnya, diberkahi, serta ditakdirkan Allah menjadi hamba Allah yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.